Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pernahkah kita berada dalam situasi yang sangat sulit, di mana kita merasa bahwa Tuhan pun tidak peduli lagi dengan kita, saking sulitnya kehidupan yang sedang kita hadapi? Di antara kita semua pasti pernah mengalaminya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap peduli dengan kita semua. Saat semua dunia meninggalkan kita, Tuhan sajalah yang tetap ada bersama kita. Bahkan saat kita sudah putus asa, Dialah yang setia menggendong kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi apapun hidup kita, sesulit apapun, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan. Bersamanya kita lalui jalan mudah dan sulit. Sekalipun kita harus menangis, menangislah kepada Yesus. Merataplah kepada Yesus dalam kesulitan hidup yang kita alami. Curahkan semuanya dengan jujur apa yang sedang kita rasakan. Maka akan ada kelegaan dan kekuatan baru bagi kita. Di setiap jalan sulit dan penderitaan yang kita lalui, ada Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan untuk kita. Oleh sebab itu jangan fokus pada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi fokuslah pada Yesus. Memandanglah kepada Yesus. Pegang Yesus erat-erat dan relakan hati kita untuk diubahkan, dimurnikan dan menjadi utuh di dalam Tuhan. Dan kita kembali menjadi milik-Nya. Semua hal yang kita alami, termasuk masa sulit kita, bukan maksud Tuhan untuk menghukum kita atau murka kepada kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan teramat amat sayang kepada kita. Tiap waktu Tuhan memanggil kita dengan suaranya yang lembut, supaya kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Tetapi terkadang bahkan sering kita mengabaikannya, hingga kita salah jalan, keliru, tersesat, dan mengalami hal sulit. Dan seketika kita menjadi tidak berdaya. Dan dalam ketidakberdayaan itu, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Dan saat Tuhan tidak segera merespon apa mau kita menjadi merasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Dan kita ingat, diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak peduli dengan kita. Dia peduli dan Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita. Jadi diamlah dalam doa-doa kita, menanti pertolongan Tuhan dalam kesabaran dan ketekunan. Dan sesulit apapun jalan, tetap taat, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan marah, jangan mudah kecewa, jangan bersungut-sungut, dan jangan menggerutu.
Lebih baik pakai perjalanan yang sulit ini untuk berjalan mengikuti Tuhan. Ikuti saja Dia, taati firman-Nya. Bagian yang lain, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serusak apapun hidup kita, serumit apapun jalan yang sedang kita hadapi, bersama Tuhan selalu ada pertolongan yang sempurna. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan saat sulitmu hadir, perbanyaklah berbicara dengan Tuhan. Kitab Ratapan adalah kitab yang memuat uraian kepedihan, penderitaan, dan kehancuran hati orang-orang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Kitab ini berisi syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel dan kehancurannya. Kota kecil itu harus menerima murka Tuhan dan menjadi kota yang ditinggalkan. Dituliskan bahwa Tuhan menghukum Yerusalem dalam kemarahan yang menyala-nyala. Namun dalam kitab Ratapan, penulis juga menyelipkan peneguhan dan penghiburan yang menjadi kekuatan dalam menjalani penderitaan tersebut. Bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, ada harapan akan masa depan yang cerah, dan keyakinan bahwa Ia akan mengangkat umat-Nya dari penderitaan tersebut. Dan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak selamanya enak dan mulus. Kehidupan kita juga sering dipenuhi dengan penderitaan dan masa di mana kita merasa Tuhan telah memurkai kita. Namun dalam setiap pergumulan, Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan pengharapan. Tuhan tidak ingin menghukum kita dalam penderitaan. Ia ingin agar kita memeriksa hidup kita yang tidak berkenan di hadapan-Nya dan berpaling kepadanya. Ia memberi kita kesempatan untuk menikmati kembali kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Tuhan hanya ingin kita tinggal dekat-Nya dan percaya kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, kita harus selalu ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, walau bagaimanapun keadaan kita. Dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia menyediakan hari baru yang cerah. Kasih setia-Nya tidak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Tuhan berada dekat dengan kita, sehingga apapun yang kita alami, kita bisa berbagi dengannya. Dia hanya sejauh dua kita, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan tak berkesudahan kasih setia-Nya. Alamilah setiap hari dan imanilah setiap saat, bahkan sampai dunia ini usai, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan hidup yang seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan kita saking sulitnya, kita ingat ini: Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu peduli dengan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Sehebat apapun badai di lautan, jangan pernah melompat dari kapal. Sesulit apapun badai kehidupan yang kita hadapi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bertahanlah dalam iman percaya kita. Mari kita nikmati dulu pahitnya. Hidup kita bukan hancur, tetapi Tuhan sedang membentuk kita melalui situasi sulit yang kita hadapi. Dan pada waktunya kita akan berkata kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, ini toh maksud-Mu. Baik sekali Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan.
Sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita patut bersyukur setiap waktu karena kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah dan lesu menopang kita. Bahkan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya terus diperbaharui seperti burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi di atas badai. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak dibiarkannya pulang dengan tangan kosong. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada masalah dan kesulitan hidupmu, tetapi pegang erat-erat Tuhan dari setiap perjalanan sulit kehidupanmu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.